Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari kelas Perbankan Syariah 3C. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 1 Fikih Muamalah akan menjelaskan tentang pengertian dari jual beli. Yang kedua, yaitu sumber hukum dalam jual beli, dan yang ketiga, yaitu tentang hukum dalam jual beli. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke materi pertama. Pengertian dari jual beli. Jual beli dalam istilah fikih berasal dari bahasa Arab yang yaitu al-bai, yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan barang dengan barang lainnya, atau memindahkan hak milik atas suatu barang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah ada berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya yaitu menurut Imam Hanafi, jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta lainnya menurut cara tertentu. Dan yang menurut Imam Syafi'i, jual beli ialah pertukaran suatu harta benda dengan harta benda lainnya, di mana keduanya boleh ditasyarufkan atau dikendalikan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diizinkan oleh syariat. Nah, dari pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tersebut memberikan pengertian dan penekanan bahwa jual beli merupakan gabungan dari kata al-bai yang berarti menjual dan al-syirah yang berarti membeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah merupakan aktivitas yang melibatkan dua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu pertukaran barang. Baik itu pertukaran antara satu barang dengan barang lainnya atau disebut barter, maupun dengan menggunakan alat tukar atau uang. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang sumber hukum dalam jual beli. Sumber hukum dalam jual beli sama seperti hal lainnya, yaitu memiliki 3 sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga yaitu Ijma'. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Serta dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan dengan dasar saling suka, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang atas dirimu. Dan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa sesungguhnya jual beli haruslah didasari atas dasar saling rida atau saling suka. Dan dalam ijtima', segala halnya itu diputuskan melalui hasil keputusan para ulama dengan jalan ijtihad. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hukum dalam jual beli. Sama seperti fikih muamalah, hukum dalam jual beli juga ialah diperbolehkan kecuali ada hukum yang melarangnya. Dan ada pun beberapa hukum dalam jual beli, yaitu ada pertama, hukumnya yang makruh, di mana hal ini terjadi jika jual beli dipengaruhi oleh sesuatu yang lain selain dari cacat barang. Contohnya itu pada saat azan pertama Jumat dikumandangkan, seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang memerintahkan kita, yaitu pada saat azan Jumat bergegaslah ke masjid dan tinggalkan jual beli. Hukum yang kedua yaitu haram, di mana ketika memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan oleh Allah seperti khamr atau minuman keras atau minuman yang beralkohol. Yang kedua yaitu hewan-hewan yang diharamkan, baik itu menurut zatnya maupun cara penyembelihannya. Dan yang ketiga yaitu benda najis dan sebagainya. Hukum yang ketiga
yaitu mandut. Hukum yang keempat yaitu wajib, di mana ketika kita menjualkan suatu barang kepada orang yang membutuhkan atau kelaparan tetapi belum dalam keadaan hancur, dan orang tersebut tidak bisa memperoleh benda tersebut atau hal tersebut selain dari diri kita dan selain melalui dari proses penjualan. Hukum yang kelima yaitu mafrud. Di hukum ini, jual beli itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pada hukum ini kita menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan, di mana ketika dia tidak mendapatkan barang tersebut, maka dia akan hancur. Itulah pembahasan dari saya, Abdul Wahid, sebagai pemateri pertama. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan serahkan kepada teman kelompok saya, yaitu Ulul Asmi. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul konsep jual beli dalam Islam. Materi keempat yaitu rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 5. Yang pertama, penjual, yaitu pihak yang memiliki barang yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, pembeli, yaitu pihak yang membeli suatu barang dengan menyerahkan sejumlah uang kepada si penjual. Yang ketiga objek jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli. Yang keempat yaitu harga. Harga adalah jumlah yang harus disebutkan dan disepakati oleh kedua pihak. Yang kelima yaitu ijab kabul, adalah kesepakatan atau pernyataan atas penerimaan barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat jual beli, yang pertama, pihak yang berakad harus ikhlas. Pihak yang berakad harus ikhlas dan memiliki kemampuan dalam melakukan transaksi jual beli seperti balik, berakal sehat, dan berucap serta bertindak secara baik dan bebas. Yang kedua, syarat mengenai objek jual beli. Barang yang diperjualbelikan harus ada, dan jika tidak ada, penjual memiliki kemampuan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang halal. Yang ketiga, barang yang dijual harus milik sah dari penjual, jika perlu dibuktikan dengan surat kepemilikan. Yang ketiga, syarat mengenai harga. Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan harga pasar. Harga jual tidak boleh mengalami perubahan selama masa perjanjian, dan jangka waktu dan sistem pembayaran harus disepakati oleh kedua pihak. Materi kelima, berselisih dalam jual beli. Pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli harus berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan kebenarannya. Jangan bersumpah dan jangan pula berdusta, karena sumpah dan dusta akan menghapuskan keberkahan dalam transaksi jual beli tersebut. Apabila antara penjual dan pembeli terjadi perselisihan pendapat dalam suatu barang yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang mempunyai barang bila keduanya tidak memiliki saksi atau bukti yang lainnya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, bila penjual dan pembeli berselisih dan diantara keduanya tidak memiliki saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau dibatalkan. Hadis riwayat Abu Daud. Materi ke-6 yaitu bentuk jual beli yang dilarang. Yang pertama, terlarang sebab ahliyah atau ahli akad. Contohnya yaitu jual beli orang gila.
Transaksi ini terlarang sebab dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal sehat. Yang kedua, jual beli anak kecil. Transaksi ini terlarang sebab dilakukan oleh orang-orang yang belum balik dan tidak ada ahli akad. Yang ketiga yaitu jual beli orang buta. Transaksi ini terlarang sebab dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa membedakan barang yang bagus dan barang yang jelek. Yang kedua, terlarang sebab syigat atau pernyataan. Contohnya itu, yang pertama jual beli mu'athah. Transaksi ini tidak sah sebab tidak memenuhi ijab kabul. Yang kedua, jual beli melalui surat atau utusan. Transaksi ini terlarang apabila surat atau utusan tersebut tidak sampai kepada tangan yang dimaksud. Yang ketiga, jual beli dengan isyarat atau tulisan. Transaksi ini terlarang sebab transaksi ini terlarang apabila isyarat tidak dimengerti dan tulisannya tidak dapat dibaca. Yang ketiga, terlarang sebab ma'qud alaih atau barang jualan. Contohnya yaitu jual beli garar. Transaksi ini terlarang sebab mengandung kesamaran dan keraguan di dalamnya. Yang kedua, jual beli barang yang najis. Dan yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak akan ada. Yang keempat, terlarang sebab syara. Contohnya itu yang pertama jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yang kedua jual beli waktu azan Jumat, dan yang ketiga jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dari kelas PBSC. Saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, langsung saja, manfaat dan hikmah jual beli. Ada berbagai manfaat dalam melakukan jual beli, yaitu yang pertama, menyusun struktur tatanan kehidupan perekonomian masyarakat yang menghargai menghormati hak milik orang lain. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Yang ketiga yaitu dapat saling tolong-menolong dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat yaitu menjauhkan atau menghindarkan diri kita dan orang lain dari memakan barang-barang haram batil. Yang kelima yaitu kreditur pihak penjual dan pembeli akan memperoleh rahmat dari Allah. Yang keenam yaitu membutuhkan dan memunculkan rasa tentram dan bahagia. Kemudian dengan penataan jual beli, kehidupan ekonomi masyarakat akan dapat tertata tersusun dengan baik, benar, dan rapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari agama Islam, serta memperoleh keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jual beli ialah menyampaikan adanya kegiatan tukar menukar manfaat antara masyarakat, lalu mewujudkan sikap saling membantu serta melakukannya jual beli. Maka tatalah kehidupan masyarakat dan bangunlah dan bangkitlah setiap orang untuk meraih aspek kehidupan. Contoh orang-orang bisa melakukan cocok tanaman dikarenakan kekuatan jasmani dan ilmu dari kegiatan yang sudah diturunkan atau disampaikan oleh Allah. Melaksanakan jual beli yang benar dalam melakukan kegiatan ekonomi jual beli ialah salah satu jenis kegiatan tersebut. Melakukan jual beli bukanlah sekadar mendapatkan atau menukar barang yang diinginkan dengan uang barang lain, tetapi kita harus memperhatikan berbagai macam hal untuk melakukan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Selain tentang rukun dan syarat, kita juga harus mengetahui hal-hal tersebut, maka kita bisa mengenal segala kegiatan jual beli di sekitar kita. Apakah sudah benar sesuai ajaran Islam atau tidak, dan kita bisa memberikan atau menjauhi praktik jual beli yang tidak benar. Itulah presentasi materi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.